Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Striker Real Madrid berusia 19 tahun lebih siap dari yang lain untuk tim utama. Lini depan Real Madrid yang agak tipis telah menjadi bahan perdebatan, tetapi dengan Los Blancos yang tampaknya tidak mempertimbangkan penambahan apapun di bursa transfer, manajer Carlo Ancelotti terpaksa beralih ke akademi. Penyerang Alvaro Rodriguez memberikan pengaruh dalam 2 pertandingan yang ia mainkan musim lalu. Namun tampaknya ia akan menghabiskan waktu bersama Real Madrid Castilla sekali lagi. Namun tampaknya ia telah terkejar dalam hal posisinya dalam urutan kekuasaan. Gonzalo Garcia Torres 19 telah membuat heboh. Setelah mencetak 35 gol di bawah asuhan Alvaro Arbeloa musim lalu untuk tim U19, Gonzalo mulai tampil baik bersama Castilla musim ini juga. Dalam penampilan pertamanya, dia mencetak 2 gol melawan Melilla untuk membalikan keadaan dan akhirnya memberi 1 poin untuk Raul Gonzalez. Gelandang Manuel Angel dan Nico Pes juga diperkirakan akan masuk tim utama. Setelah diikutsertakan dalam pelatihan tim utama, Raul mengatakan kepada Diario AS bahwa dia lebih siap dibandingkan yang lain untuk melakukan lompatan. Ketika ditanya apakah dia mungkin akan tetap di sana, itu adalah pertanyaan untuk Ancelotti. Jika dia ada di skuad dan tampil di level itu, dia lebih siap dibandingkan pemain lain saat ini. Anda harus mengikuti perkembangannya, baik dia maupun rekan satu tim lainnya. Tidak diragukan lagi, dia adalah pemain terbaik Castilla sejauh ini, katanya. Real Madrid mempelajari nasib mereka di Liga Champions. Real Madrid mengawali Liga Champions musim ini seperti biasa sebagai salah satu tim favorit. Los Blancos selalu menjadi salah satu tim terbaik di Eropa dan tahun ini pun demikian. Semua mata di dunia sepak bola menyaksikan dengan penuh perhatian karena Real adalah salah satu tim dalam pengundian yang berlangsung hari ini. Real berakhir di grup C bersama Napoli, SC Braga, dan Union Berlin. Tim Spanyol memang memiliki satu hal yang tidak biasa tahun ini karena mereka ditempatkan di tim pot 2. Setelah menempati posisi kedua di La Liga musim lalu dan juga gagal lolos ke Liga Champions, peringkat mereka turun. Fans tidak akan terlalu kecewa dengan hasil undian tersebut, tapi ini adalah grup yang tidak bisa dianggap enteng. Napoli tentu saja merupakan pemenang Scudetto musim lalu dan juga memainkan gaya sepak bola yang gemilang. Namun tim yang harus diwaspadai adalah Union Berlin. Ditempatkan di pot 4, mungkin banyak fans yang mengabaikannya dan tidak mengharapkan apapun dari klub Jerman tersebut. Kenyataannya adalah mereka memimpin Bundesliga selama sebagian besar musim lalu, sebelum akhirnya finish di urutan keempat. Musim ini mereka kembali menduduki puncak klasemen meski baru 2 pertandingan dimainkan. Mereka telah mencetak 8 gol dalam 2 pertandingan tersebut dan tampaknya menjadi tim yang berpotensi diremehkan di Eropa. Real ingin bangkit kembali di Liga Champions tahun ini. Ancelotti senang dengan peningkatan yang ditunjukkan bintang Real Madrid ini. Marca telah melaporkan bahwa manajer Real Madrid Carlo Ancelotti senang dengan Andre Lunin baru karena dia jelas bisa melihat perubahan dalam penampilan pemain Ukraina itu melawan Athletic Club dan Almeria. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid mencari cara untuk melepas kipernya musim panas ini. Seperti diberitakan sebelumnya, tim asal ibu kota Spanyol itu menginginkan pemain berusia 24 tahun itu hengkang, namun sang pemain menolaknya. Setelah musim di mana Lunin secara tak terduga mengambil peran yang lebih besar dari yang diantisipasinya, membuat 12 penampilan karena kemunduran fisik Thibaut Courtois yang berulang. Konsensusnya adalah bahwa penjaga gawang tidak berada pada level yang dibutuhkan dan pergantian antar tiang gawang perlu dilakukan. Namun Lunin punya strategi alternatif yang tidak melibatkan perpisahan dengan Real Madrid. Meskipun menerima nasihat yang mendesaknya untuk mencari lebih banyak waktu bermain, sang penjaga gawang memilih untuk bertahan dan menghormati tahun terakhir kontraknya. Bagi Ancelotti, keputusan Lunin ini membawa rasa ketenangan. Hal ini disertai dengan transformasi signifikan dalam pendekatan penjaga gawang. Meskipun ia memilih untuk tidak mengindahkan saran yang menyarankan kepergiannya, ia tampaknya menerima rekomendasi lain yang bertujuan untuk memperbaiki kondisinya baik di dalam maupun di luar lapangan. Perubahan ini tak luput dari perhatian dan dampaknya sangat nyata. Evolusi ini berkisar pada peningkatan dedikasinya terhadap dinamika tim saat ia secara aktif menjalin ikatan yang lebih kuat dengan sesama pemain.
myself by telling me Toni Kroos mengkritik pemain muda yang memilih uang daripada sepak bola di Arab Saudi. Gelandang Real Madrid Toni Kroos yang menjadi pembawa acara podcast berjudul Ein Fahma Lupen bersama saudaranya Felix mengungkapkan kekecewaannya dengan tren transfer pemain terkenal baru-baru ini ke Liga Pro Saudi yang menampilkan pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Neymar bergabung dengan klub di Timur Tengah. Kroos mengatakan dia tidak punya masalah dengan para veteran yang pergi ke Arab Saudi untuk gajian terakhirnya, tapi dia bingung dengan talenta-talenta muda yang menolak kesempatan bermain untuk klub-klub top Eropa. Dia memilih bintang muda Celta Vigo Gabri Veiga yang bergabung dengan Al Ahly pada usia 21 tahun meski dikaitkan dengan Real Madrid dan tim besar lainnya. Saat itulah segalanya mulai menjadi sulit bagi sepak bola yang kita semua kenal dan cintai. Setiap orang harus membuat keputusan sendiri seperti Cristiano Ronaldo yang memutuskan untuk melakukannya menjelang akhir karirnya. Namun menjadi sangat sulit ketika para pemain yang sedang dalam karir mereka dan memiliki kualitas untuk bermain di klub terbaik di Eropa memutuskan untuk melakukan perubahan tersebut. Dan kemudian dikatakan bahwa ini adalah keputusan olahraga yang ambisius untuk pergi ke sana. Namun kenyataannya ini semua tentang uang. Pada akhirnya ini adalah keputusan demi uang dan menentang sepak bola. Dan sejak saat itu, segalanya mulai menjadi sulit bagi sepak bola yang kita semua kenal dan cintai, kata Kroos dalam podcast One miliknya.